Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Bioteknologi. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang bioteknologi hewan. Ini lanjutan dari beberapa materi sebelumnya. Jadi pokok bahasan dalam materi ini ada 4. Mungkin nanti kita bagi menjadi beberapa tayangan video. Yang pertama itu adalah manipulasi genetik dan hewan transgenik. Yang kedua, hormon dan vaksin yang direkayasa secara genetik. Kemudian ada organ hewan untuk pasien manusia, serta diagnostik pada tumbuhan dan hewan pertanian. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang manipulasi genetik dan hewan transgenik. Sebelum ke pokok bahasan utama, kita bersepakat dulu bahwa bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya berupa hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi konsep bioteknologi itu tetap kepada perolehan produk, baik itu barang dan jasa, yang berasal dari makhluk hidup. Pada kesempatan ini tentu saja makhluk hidupnya adalah hewan. Baik, yang pertama itu adalah manipulasi genetik atau kita sebut dengan rekayasa genetik. Manipulasi genetik itu sendiri dilakukan dengan prinsip bioteknologi. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetik ini adalah dengan memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru dalam struktur DNA organisme penerima. Apa itu sebenarnya asam nukleat? Asam nukleat itu menurut literatur yang kita baca adalah kurang lebih makromolekul polimerik yang dikumpulkan dari nukleotida unit monomer asam nukleat. Jadi dia tergolong atas basa purin, yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin, yaitu sitosin, timin, atau urasil. Bagaimana dengan struktur primernya si DNA tadi? Terdiri dari rangkaian nukleotida linear yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Kemudian nukleotida itu sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula, dan fosfat. Jadi itulah yang akan membedakan antara nukleotida dengan nukleosida. Kemudian DNA baru dapat dimasukkan secara acak atau ditargetkan ke bagian tertentu dari genom. Jadi boleh disisip, boleh dimasuk atau dipotong atau bahkan dihapus ke bagian tertentu dari genom yang menjadi target untuk dilakukan rekayasa genetik. Baik, berikutnya adalah apa sebenarnya genom itu? Karena kita tadi cerita tentang genom. Kalau nanti lihat di literatur atau di jurnal, ada yang bentuknya sirkuler atau lingkaran, yang satuannya KB kilobase pers. Nah, itu merupakan contoh dari genom.
Sedangkan genom sendiri itu atau apa ya kita sebut dengan dalam bidang genetika dan biologi molekuler modern itu keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh suatu sel atau organisme. Bentuk genom itu sendiri bisa linear, bisa juga sirkuler. Kemudian lanjut yang ke berikutnya adalah apa sebenarnya manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetik. Antara lain tentu mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan dalam pengobatan, pertanian maupun industri. Yang kedua, ini terkait dengan tanaman bersifat unggul, kemudian menukar gen dari suatu organisme ke organisme lainnya sesuai dengan keinginan. Konsepnya seperti yang tadi, bisa dipotong, ditempel, atau bahkan dihapus. Itu konsep sebenarnya rekayasa genetik secara sederhana dalam konsep bioteknologi. Berikutnya kita akan cerita tentang hewan transgenik. Hewan transgenik itu sendiri merupakan hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Penyisipan gen ini menyebabkan terjadi perubahan fenotip. Fenotip sendiri adalah ciri khas pada satu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik. Lawannya adalah genotip. Bagaimana caranya? Gen asing itu dikonstruksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan adalah teknik modern dalam melakukan modifikasi atau rekayasa DNA. Jadi teknik modifikasi ini melibatkan serangkaian proses biologi yang didasarkan kepada sentral dogma. Mekanismenya seperti itu. Dalam DNA rekombinan sendiri, intinya adalah perubahan komposisi dari struktur DNA itu sendiri. Itu contoh lain dari perubahan struktur DNA, selain satu lagi adalah mutasi. Jadi jasad hidup yang diturunkan dari suatu induk tidak selalu mempunyai sifat-sifat genetik yang sama dengan induknya, karena umumnya jasad turunan telah mengalami kombinasi alel antara induk jantan dengan induk betina, sehingga mempunyai komposisi genetik yang berbeda. Perlu diperhatikan bahwa perubahan komposisi genetik tersebut tidak disebabkan oleh faktor atau perlakuan dari luar, seperti yang terjadi proses pada mutasi. Jadi DNA rekombinan itu berbeda secara faktor dengan mutasi. Jadi boleh kita simpulkan bahwa rekombinasi DNA atau gen itu adalah proses pertukaran elemen yang dapat terjadi antara untayan DNA yang berlainan atau antara bagian-bagian yang gen yang terletak pada satu untayan DNA. Jadi nanti bisa didiskusikan prinsip lanjutan dari DNA rekombinan.
Jadi secara umum ada bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun sebuah teknologi DNA rekombinat. Yang pertama ada enzim restriksi, yang kedua ada DNA polimerase, yang ketiga reverse transkriptase, keempat terminal transferase, dan kelima T4 polinukleotida kinase. Kemudian ada DNA dependent RNA polimerase, kemudian DNA ligase, ada juga nuklease, dan vektor. Itulah bahan-bahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam teknologi DNA rekombinat. Kemudian sejarah singkat dari rekayasa genetik ini, melalui transgenik telah lama digunakan pada hewan, baik pada taraf penerapan maupun eksperimen. Kemudian ada pun hewan-hewan yang telah berhasil dikembangkan menjadi hewan-hewan transgenik, contohnya adalah mencit. Itu hewan pioner yang pertama kali dibuat, kemudian banyak lagi contohnya yang sekarang sedang berlangsung, yaitu tikus, kelinci, domba, sapi, dan babi. Ini contoh dari perakitan tikus transgenik dengan retrovirus. Jadi dibantu dengan retrovirus, ada tikus betina sebagai donor, nanti sel embrionya disisipi dengan retrovirus, kemudian dimasukkan lagi ke dalam betina pembawa, akan menghasilkan turunan yang telah disisipi oleh retrovirus. Kemudian teknologi transgenik sendiri pada hewan dapat dilakukan melalui beberapa teknik, misalnya dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Sedangkan tujuan dari teknologi ini tentu saja hal yang baik bagi manusia, yaitu peningkatan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, telur menjadi lebih tinggi. Baik, itu diskusi tentang manipulasi genetik dan hewan transgenik secara singkat. Boleh nanti didiskusikan untuk 3 kegiatan lain pada video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.